Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Surasti Karma Trimurti, disingkat SK Trimurti, lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 11 Mei 1912. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan sekaligus jurnalis handal. Ayahnya seorang priayi rendahan. Ayah saya menjadi taman. Jadi waktu itu asisten di taman. Asisten di Boyolali gitu. Bukan di daerah Klaten. Di daerah Klaten. Dari kecil, Trimurti sudah diarahkan Salim Banjaran Sari Mangunsuromo, ayahnya, untuk menjadi guru dan jauh dari dunia politik. Anak orang Kongres Praja lah ya, di relatif kehidupannya mencukupi, secara ekonomi mencukupi. Tapi di masa itu juga saya pikir meskipun pergerakan perempuan sudah mulai tumbuh, tapi budaya feodal, patriarkisme itu masih kuat ya. Untuk perempuan misalnya pendidikan tertinggi dianggapnya adalah sekolah guru, menjadi guru itu dianggap karir tertinggi bagi perempuan. Nah, Trimurti termasuk yang akhirnya sekolah guru dan menjadi guru di masa itu. Tahun 30 tamat dari sekolah guru putri. Sudah itu memang saya lantas kerja mengajar di sekolah putri, iya. Tapi cuma sebentar, iya. Dan saya terus minta keluar pada tahun 33 karena saya lihat di pergerakan politik untuk kemerdekaan. Namun Trimurti tak bisa didikte, ia menentukan garis hidupnya sendiri. SK Trimurti dikenal dekat dengan Soekarno. Saat proklamasi kemerdekaan, Trimurti hadir di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Keesokan harinya dia hadir sewaktu sebab diperintahkan besok jam 10 yang seket Jalan Proklamasi Pegangsaan Timur 56. Tak hanya Trimurti yang berada di lingkaran dalam Soekarno, suaminya, Sayuti Melik, juga orang dekat Soekarno. Namanya tercatat sebagai pengetik naskah teks proklamasi. Bung Hatta yang mendikte, Sayuti yang ditugasi menulis, dan tanda tangan Soekarno-Hatta. Dan itu tahunnya itu masih tahun menggunakan tahun Jepang, namanya tahun Sumera. Jangan tanya pengalaman Trimurti di kancah Partai Keras Indonesia. Ia memulai debutnya di umur 21 tahun. Dari situlah dia mulai terlibat dalam sejumlah besar partai politik ya, dan bahkan menjadi pimpinan partai politik itu. Dari Partindo, terus di Gerindo, ini juga pimpinan besar. Di situ pengurus besar. Terus nanti di masa-masa revolusi dia aktif di perburuan, Partai Buruh Indonesia, sebagai pimpinan juga, dia mendirikan Gerwani, dan seterusnya gitu. Bahkan Trimurti sempat dituding komunis karena kedekatannya dengan Gerwani. Banyak dari kader-kadernya di barisan buruh wanita ini kemudian yang juga bersama-sama dengan Trimurti mendirikan Gerwani namanya. Awalnya namanya Gerwis ya, kemudian jadi Gerwani. Di situ sebenarnya di awal-awal tentu pemikiran Trimurti sangat kuat sekali, sangat dominan sekali, meskipun belakangan akhirnya dia perlahan-lahan mundur ketika Gerwis berubah menjadi Gerwani dan orientasinya lebih ke kiri, ke komunis itu. Dia akhirnya mundur, dan mungkin itu salah satu sebab sehingga Trimurti termasuk yang selamat dari
tragedi 65, artinya tidak ditangkap segala macam. 1932 untuk pertama kalinya SK Trimurti mendengar pidato Soekarno. Jiwanya bergetar mendengar isi pidato Soekarno. Nama Republik Indonesia begitu tingginya sampai marsupial daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Saya ikut partai politik itu pada tahun 1933. Jadi secara resmi saya ikut partai politik, tapi tadinya ya ikut-ikutan saja, tapi belum menjadi anggota. Karena waktu itu partai politik yang menentang penjajah Belanda itu pegawai negeri yang dilarang, tidak boleh masuk. Iya. Anggarannya masih menjadi pegawai negeri. Iya. Jadi karena itu saya tidak masuk, cuma kalau ada rapat umum dan lain-lain kita datang. Iya. Tahun kemudian memutuskan pindah dari Banyumas, Jawa Tengah ke Bandung, Jawa Barat. Berhenti mengajar dan serius di dunia politik. Trimurti bergabung dengan Partindo, Partai Asuhan Soekarno. Hubungan Soekarno amat dekat. Mereka guru dan murid yang saling mengagumi. Tahun 1933 saya pindah ke Bandung karena saya mengikuti kader khusus Soekarno. Untuk menghidupi diri selama di Bandung, Trimurti mengajar di sekolah perguruan rakyat. Ini partai yang revolusioner radikal ya, untuk mempercepat kedatangan Indonesia merdeka. Dan saya merasa saya berkewajiban untuk memerdekakan tanah air saya. Jadi tahun 1999 itu saya terus mengajar di perguruan rakyat yang kami dirikan di Bandung. Tapi baru mengajar sebentar, kira-kira 3 bulan, terus saya dapat larangan tidak boleh mengajar selamanya. Kenapa? Ya dianggap orang yang berbahaya. Nanti yang mendidik murid-muridnya tidak baik. Gitu. Jadi namanya persona non grata kan itu di tanah air saya sendiri. Saya tidak boleh mengajar sejak tahun 1933. Sebagai latihan mental, Soekarno meminta Trimurti menulis artikel yang berisi semangat nasionalisme di surat kabar pikiran rakyat. Tentu saja, tulisan ini tidak disukai pemerintah kolonial Belanda. Trimurti sempat diperiksa polisi Belanda, meski tak sampai ditangkap. Dia datang ke Bandung, masuk partainya Soekarno, dan digodil oleh Soekarno dari mulai harus berpidato di depan massa sampai harus menulis di pikiran rakyat. Itulah kali pertama dia mulai menjadikan karir sebagai seorang nulis atau wartawan gitu. Selain di pikiran rakyat, Trimurti juga menulis untuk beberapa media. Saya waktu zaman biasanya bekerja di pers itu juga. Ya kadang-kadang pakai nama sendiri untuk tulisan-tulisan yang lunak, untuk tulisan-tulisan yang keras tentu saya pakai nama samaran. 1937, Trimurti bekerja sebagai penulis tetap di harian Sinar Selatan. Di harian Sinar Selatan, Trimurti berkenalan dengan Sayuti Melik, seorang penulis lepas sekaligus aktivis kemerdekaan. Dan itu suami saya bernama Muhammad Ibnu Sayuti, atau yang sering dipanggil dengan nama panggilan Sayuti Melik. Itu saya berkawan dengan dia pada tanggal 19 Juli 1938 itu. Bersama Sayuti mendirikan penerbitan majalah Pesat. Karena minim pendanaan, majalah Pesat dikelola secara mandiri. Ya, menulis di beberapa media ya, sebagai penulis lepas itu loh, sebagai kontributor. Terus misalnya di Suara Marha ini dia sebagai pendiri maupun pemimpin redaksi korannya Persatuan Marhain Indonesia. Tentu isinya adalah apa yang diperjuangkan oleh organisasi ini soal perempuan. Tulisan-tulisan dia di koran ini sulit dijejaki ya. Tapi yang masih terlihat adalah ketika dia di belakang di Pesat misalnya. Pesat ini juga koran yang didirikan oleh SK Trimurti bersama suaminya. Jadi ketika menikah mereka suaminya ini Sayuti Melik kan berdagang
apa saja ya, pedagang batik segala macam untuk menghindari penjajahan Belanda waktu itu. Akibat tulisannya, Trimurti acap kali masuk penjara. Di penjara justru bukan karena tulisan dia gitu. Dia di penjara pertama misalnya kadang justru tulisannya saya itu Melik. Ketika dia bekerja di Sinar Selatan ya di Semarang, dia menerima tulisan saya itu Melik dan kemudian memuatnya dengan nama samaran ya. Tapi kemudian pemerintah kolonial mengira bahwa ini tulisan SK Trimurti, sehingga yang ditangkap adalah SK Trimurti. Gitu. Dengan sang suami Gonta Ganti masuk penjara, itu juga dikenal sebagai wah Bung Saiti penjara, keluar ke Trimurtinya yang begitu. Menjelang zaman Jepang juga dia ditangkap juga karena itu, ada isu bahwa dia menulis sebuah tulisan yang berisi soal semacam bekerjasama dengan Jepang, padahal dia tidak melakukan itu. Jadi ini agak susah ya, karena memang di jejaknya agak susah, tidak ditemukan tulisan sebelum masa-masa Jepang gitu. Meski banjir darah, Trimurti tak goyah. Di penjara Jepang dia disiksa, dipukul ya sampai hampir pingsan ya. Dia tetap tegar aja. Bahkan ketika dia keluar dari penjara, dia ketemu dengan teman sejawat pejuang, mereka bercanda saja. Oh, listrik kamu terlalu tebal gitu, padahal darah gitu. Dia cuek kayak begitu. Jadi dia, saya pikir hatinya sekuat baja ya. Dan luar biasa lah, dia bisa melewati beberapa zaman dan selamat dari berbagai gejala politik meskipun dia sebagian diantaranya terlibat di dalamnya. Bahkan anak pertamanya, M.K. Budiman, ia susui di dalam penjara. Ketika dia pertama di penjara itu misalnya ya, dia menulis di korannya itu, meskipun saya belum dapat korannya ya, tapi dari berbagai artikel menyebutkan bahwa termasuk di biografinya SK Trimurti yang menyebutkan bahwa dia tidak mau dikasihani gitu. Meskipun waktu itu dia lagi hamil, kemudian dia juga harus melahirkan anaknya di penjara, menyusui anaknya di penjara, dia nggak mau dikasihani gitu. Karena bagi dia, ya inilah konsekuensi dari perjuangan. Dan itu dua hal yang jalan beriringan ya, antara kerja politik dan kerja kewartawanan. Dan dengan politik adalah pelaksanaan dari cita-cita, pemikiran kita, sementara wartawan adalah bagaimana kita mensosialisasikan pemikiran kita kepada masyarakat yang lebih luas. Apalagi di masa itu ketika komunikasi masih terbatas ya. Di akhir hayatnya, Trimurti tetap menulis. Terakhir, ia membuat majalah dengan nama Mawas Diri. Sewaktu akhir-akhir ini, ya sebelum beliau meninggal, sewaktu zaman dia lebih menulis soal kebatinan. Ya, jadi malah menerbitkan namanya Mawas Diri. Majalahnya itu Mawas Diri, soal kebatinan. Tapi zaman Jepang, dia pun juga pernah menulis lagu Jawa, tembang Jawa. 31 tahun berumah tangga, akhirnya Sayuti Melik dan Trimurti bercerai. Pernikahan atas janji, berjuang bersama-sama, kandas juga. Trimurti memiliki 2 orang anak, M.K. Budiman dan Heru Baskoro. Tragisnya, atau ya sudah suratan takdir, saya nggak tahu itu ya. Bu Sayuti, yang berjatuh cinta kepada besannya Bu Trimurti, nggak mau dimadu ya atau saya dalam hal ini, jadi lalu mereka berpisah. 1947 Trimurti ditunjuk sebagai menteri. Jumlah undang-undang perburuhan ia telurkan. Ketika masa SK Trimurti ada penambahan beberapa pasal, termasuk terkait dengan hak-hak perempuan. Jadi misalnya ada situ hamil, situ melahirkan, larangan buruh anak misalnya, jam kerja segala macam itu diatur dalam undang-undang perburuhan itu. Itu undang-undang yang dianggap paling progresif lah, bahkan di dunia. Tak seperti politikus zaman sekarang, hidup Trimurti jauh dari mewah. Dia
tetap orang yang sederhana ya, dari awal sampai akhir hidupnya dia orang yang sederhana. Bahkan ketika jadi menteri juga dia orang yang sangat sederhana ya. Pakainya khas, masih pakai kebaya, pakai sandal jepit misalnya. Dan dia ramah dengan banyak orang lah. Zaman revolusi itu sungguh-sungguh sangat sederhana. Jangan lagi Putri Murti yang notabene sudah wanita pejuang sejak zaman Belanda ya. Ya umumnya memang dan itu pada waktu zaman itu pada marate. Trimurti tetap bertahan diterjang Belanda, Jepang, dan juga gejolak politik dalam negeri. Namun, tahun 2008, Trimurti terpaksa menyerah dengan usia. Trimurti wafat di umur 96 tahun. Karena pendarahan dan banyak sekali darahnya dari saya lihat. Tapi memang seminggu yang lalu sudah gawat ya. Saya pikir tua ya dan sakit. Beberapa kali ini sakit, meskipun kalau kita lihat dia terus meronta-ronta ya, kelihatannya masih ingin bebas, ingin masih banyak hal yang mesti ingin dia perbuat gitu. Ya karena ini revolusioner bukan tegas kita menuju Indonesia merdeka total dan tidak dikasih oleh dia Belanda. Walaupun Indonesia merdeka kita menuju masyarakat yang adil dan makmur, ya kan? Itu. Saya memang mulai dulu nggak senang untuk gerak-gerak yang lunak-lunak itu. Gitu.